Tunggu giveaway dari Lunyu Kilat, bajunya bakal dikirim buat teman-teman subscriber dari Lunyu Kilat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Lunyu Kilat, Sabira GA, juga di channel Sabira GA, dan juga di channel Arla Gluduk guys ya. Jadi tidak cuma satu channel, jadi 3 channel guys ya kita hari ini. Dan kita rencananya mau review bonsai batang emas ini guys ya, yang sangat viral di dunia perbonsaian. Dan ini juga sangat keren guys ya untuk perakarannya dan juga batangnya guys. Dan rencananya ini bulan 6 nanti mau diikutkan kontes guys ya. Jadi seperti itu. Kita lihat untuk usia dan juga untuk daun-daunnya ini guys, dan juga percabangannya pastinya guys ya. Kita mau bahas guys dengan Bang Sabira dan juga Arla Gluduk guys ya. Jadi seperti itu Bang Sabira dan Arla Gluduk pastinya. Oke, langsung saja kita bahas guys ya. Yang pertama kita bahas tentang batangnya guys dan juga usianya. Oke guys, sahabat-sahabat Arla Gluduk dan juga Sabira GA dan juga Lunyu Kilat, kita mau bahas tentang usia dari pohon ini guys. Jadi untuk Bang Arla Gluduk, mohon untuk penjelasannya ini usianya sendiri itu berapa Bang? Udah 10 tahun, kurang lebih 10 tahun guys. 10 tahunan ya. Dan ini kemarin juga dihargai harga 10 juta, itu benar Bang ya? Hampir 10 9 juta ya? 9 lebih. Karena kemarin di kolom komentar sangat banyak yang menilai ini harganya nggak sampai 10 juta. Dan katanya di bawah 5 juta malahan guys. Dan ini ada buktinya guys ya. Nanti juga ada orangnya yang mau datang dan ngambil ini harga hampir 10 juta lah guys ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut ke Bang Sabira GA nih. Ini Bang Sabira GA ini master juga guys ya. Jadi kita lihat ini kalau menurut Abang nih, ini bentuknya bagaimana Bang? kalau bentuknya ini udah sangat-sangat apa namanya itu mantap, Mantap udah keren. Bang, ya? Ini tinggal apa namanya itu, kalau menurut saya ini tinggal apa namanya itu pembesaran ini ya, cabang ini yang masih di bawah ini masih Kurang besar Bang ya? Iya, kurang besar. Ini Oke. terlihat lebih besar yang di atas daripada yang di bawah. Itu menurut saya. Nah, kalau untuk akarnya, batangnya dan juga perantingannya ini sudah sangat-sangat keren Mantap, lah, Bang, ya? sangat mantap. Nah, ini nanti kan bulan 6 mau kontes Bang ya. Ini mau kontes itu, ini masuk tidak kalau untuk kontes Bang? Kalau menurut Abang nih? Kemarin itu waktu dikonteskan itu sempat mendapatkan apa namanya itu bendera hijau ya? Hijau. Nah, Hijau. mungkin Di regional. regional. Mungkin kalau dimasukkan ke kelas regional lagi mungkin akan dapat lagi. Kalau untuk dinaikkan kelasnya, kelas bintang mungkin Masih jauh. jauh ya. Masih berapa tahapan lagi guys, karena ini belum sempurna. Kalau udah kelas bintang itu biasanya emang udah karakternya emang udah sempurna bener. Udah sempurna. Oh, ini masih kan belum imbang, yang kecil-kecilnya juga anak rantingnya belum. Lagi kalau ketemu, regional ya masuk ini. Oh ya, untuk kalau buat teman-teman juga khususnya untuk subscriber kita, ini banyak juga yang bertanya kalau kontes itu apakah harus ini daunnya di pruning atau tidak itu Bang? Nggak harus juga sih sebenarnya, Nggak itu harus kan juga ya? kalau di pruning itu biar pas penilaiannya itu anak rantingnya itu terlihat semua dari percabangan, terlihat semua. Kalau seperti ini kan ada daunnya, jadi buat penjurian itu mungkin ya, kalau dilihat sama dia kan itu terlalu lama mungkin ya, atau ribet atau gimana. Tapi kalau udah di pruning kan kita lihat langsung sekilas gini langsung terlihat ya dalam perantingannya itu seperti apa. Jadi tidak ngaruh ya Bang ya? Tidak Kalau ngaruh dia sebenarnya. mau di pruning atau tidak itu tidak ngaruh. Nggak ngaruh. Oh, jadi seperti itu. Karena saya juga pemula ini teman-teman, jadi harap maklum ya, karena saya banyak bertanya di sini, tapi tidak apa-apa, agar kita juga tidak penasaran dengan bonsai yang satu ini. Nah, buat Bang Sabira GA ini ada yang dipertanyakan? Ini yang saya pertanyakan ini umurnya ini kira-kira dari pemburuannya dulu sekitar Ya itu tadi yang 1 tahun 10 tahun kurang. 10 tahun. Nah, jadi Kalau dari alamnya maksudnya, dari alam. Iya dari dongkelan. Oh, Makanya dari dongkelnya. dari harganya itu juga emang disuaiin dari harga itu tadi. Berarti ini perawatannya dari kecil ya Bang ya? Bukan dari kecil, emang dongkelan emang udah segini, Emang cuman segini? kita bikin cabang-cabangnya itu emang udah umurnya segitu. Karena dulu cara bonsai kita belum tahu, itu kan nggak ada yang dikawat itu. Dari stang-stang itu nggak ada yang kawat, ditarik-tarik pakai tali, digantungin pakai tali, pakai batu dulunya. Makanya itu nggak ada itu bekas-bekas kawat atau Bener-bener. liuk-liukan kawat, nggak ada. Itu alami dari pakai tali plastik dulunya. untuk ini sendiri
mungkin akarnya nih atau apa memang begini dari alamnya atau ada penambahan program akar ini? Enggak, itu memang dari alamnya memang sudah kayak Sudah gitu. seperti Kalau ini ya? kalau menurut saya, kalau sisir belum pernah saya tahu, atau program akar belum bisa. Pasti dia keluarnya serabutnya. Oh. Mungkin kalau dari cangkok ya bisa itu. Mungkin juga bisa mungkin. Nah ini juga buat teman-teman juga ada yang bertanya itu kalau sisiran ini bisa disetek enggak bang? Karena ada sisiran yang jenis besar itu bang ya. Kalau setek bisa apa enggak? Begitu. setek atau sambung? Okulasi. Ya. Kalau okulasi itu sebenarnya dari batang yang muda guys. Batang muda ya. Okulasi itu sama aja kayak sambung ya. Sambung itu dari bahan bonsai sisir yang daun panjang diokulasi dengan bonsai sisir yang mikro guys. Iya begitu. Baru itu bisa. Tapi kalau buat stek sendiri, dia dari batang yang masih muda, dia bisa di stek, ditancepin, dia bisa hidup. Tapi kalau yang buat batang besar saya belum pernah. Tapi kalau di alam mungkin karena memang batangnya itu terlalu besar ya, itu baru bisa. Nah seperti ini. Nah ini contohnya nih guys. Ini bonsai sisir daun besar. Ini bisa di stek atau disambung, bukan stek ya, disambung okulasi dengan bonsai mikro sisiran susah banget mikro. guys. Jadi intinya itu bisa bang ya kalau diokulasi dengan sisiran yang mikro bang ya. Bisa bang. Cuman bedanya ini batangnya kan nggak terlalu kuning seperti yang mikro. Ini kuningnya kuning muda dan pucat ya, terlalu pucat ya. Beda sama yang ini, menariknya beda, kurang jauh. Oke. Lanjut Bang Sabira, ada lagi yang mau pertanyakan? Apa namanya itu untuk perawatannya sendiri ini apakah dia perlu perawatan khusus seperti misalnya disemprot atau dipupuk dengan pupuk apa namanya kimia, atau cukup dengan apa namanya itu perangsang alami? Kalau buat ini, kalau menurut saya semua jenis bonsai itu sebenarnya harus perawatan ya. Perawatan. Nggak dibiarin aja. Dia kalau dibiarin dia acak-acakan juga, jadi rusak batangnya. Kalau buat pupuk saya nggak pernah pakai pupuk kimia atau yang lain, saya cuman pakai pupuk kandang aja guys. Jadi lebih alami, dan mungkin penyemprotannya aja yang saya pakai pupuk kimia. Pupuk kimia susah banget ini guys, sudah lama udah nggak ngevlog ini jadinya kayak gini guys, cekidot. Oh ya bang, ini kan waduh, nggak tak. Oke bang, ini untuk hamanya ini katanya untuk sisiran ini atau batang emas ini itu sangat banyak bang. Itu penanggulangan dari hama tersebut itu bagaimana bang? Itu hama yang di pucuk daun apa di batang? Di batang bang. Kalau yang di batang tuh kita cuma pakai regen, bukan sponsor ini ya. Oh regen. Pakai regen aja dia buat jadi hama. Jadi itu merek bang ya? Merek kita guys. Ntar disensor aja bang. Nah jadi buat teman-teman yang mungkin ada kendala dengan bonsai putri lagi, apa namanya, sisiran ya? Sisiran, kadang kan itu di batangnya ada yang makanin seperti ulat dan kepalanya itu keras. Dan itu kalau ini apa, semprot pakai hama-hama yang lain biasanya nggak mati tuh. Tapi saya nyoba pakai itu mati. Dan ditaburin juga dengan poradan. Ini iklan lagi nih. Dibuat di tanahnya, kalau yang itu kan buat disemprot ya. Oke. Berarti selain batang juga disemprot, jadi tanahnya juga itu perlu dikasih poradan itu tadi, ditaburin ya? Poradan itu 2 bulan sekali lah. Iya. Jadi kan hama yang di tanah itu, apalagi ini di ground ya. Di ground kan dia hama itu cacing atau apa bisa mati jadinya. Jadi cacing itu ngerusak kalau di tanaman bonsai itu, ngerusak dia. Soalnya tanaman di pot. Kecuali kalau di tanah ini udah tembus kayak gini ya. Jadi aman. Paling kita hama-hama seperti yang gerogotin akar-akar itu, apa namanya itu? Saya kurang tahu namanya hama apa itu. Jadi itu harus dibasmi guys. Oke, jadi kesimpulannya dari kita bahas ini nanti bulan 6 ini pasti ya bang ya? Insya Allah nanti kalau nggak ada kendala, pandemi juga udah minggat, pasti diikutin kontes. Kalau untuk kematian ranting itu bagaimana bang? Untuk sebenarnya perawatan juga guys. Itu dari kita salah potong atau gimana juga itu bisa mati ranting. Pokoknya terlalu mepet dari apa, bekas apa, cabang daun ya. Daun juga kita terlalu mepet itu bisa juga mati ranting. Dan daun pucuknya masih muda, pucuk yang mau manjang itu tadi kita potong mepet, itu bisa mati ranting juga. Dan pokoknya kita salah ganti media, kita banyak potong-potong gini-gini, itu juga bisa mati. Soalnya buat sisiran ini sendiri dia satu jalur, satu akar itu satu jalur. Pokoknya seperti itu ranting itu kan, yang ini ya. Ini yang akar yang panjang tinggi ini
Ini. Yang itu dipotong di bawah itu pasti mati ini. Ini. Nah, itu kan udah ada itu jalurnya. Dia nggak kayak bahan-bahan bonsai yang lain mungkin ya. Oh, intinya ini seperti uratnya ya. Uratnya Urat. itu salah satu yang kamu potong pasti mati, yang entah yang mana itu pasti Ini- mati. Tapi maaf, ini kan bukan punya saya, jadi mana mungkin saya potong. Kecuali ini nggak bagus sebenarnya, ini kurang ya bagusnya ini. Kurang. Menurut saya ini kurang kalau di sini. Kurang hibah. Harusnya dihibahkan Terus ini. apalagi pertanyaannya guys? Nah, untuk kambiumnya ini Bang, ini kan pernah apa ini namanya, dilukai Bang ya. Ini contohnya Enggak, ini dilukai seperti ini. Itu alami guys. Emangnya seperti Oh, hatimu. alami ya? Itu alami. Oh, ternyata ini alami. Buat sisiran nggak bisa dilukai, itu tadi kan satu jalur. Satu jalur. Jadi ya formal batang formal seperti ini kita lukai, bisa uratnya itu bisa putus, bisa mati juga dia. Berarti Dia nggak ini jalan. kambiumnya ini kembali lagi seperti ini Bang ya. Itu karena sudah lamanya kita ngelosnya itu sebenarnya kurang besar itu. Harus dilos lagi guys. Nah, Ayo tanya lagi. ini apa namanya itu? Apa tadi terlupa saya kan. Merokok dapat menyebabkan. Kita di sini sambil bercanda Bang. Oh ya guys, Biar tunggu giveaway dari Lunyu Kilat, bajunya bakal dikirim buat teman-teman subscriber dari Lunyu Kilat. Subscribe channel Arlagu Duduk, check it out. Nah, jadi apa namanya itu sisiran ini kalau yang kita temukan di alam itu daunnya ini lebih besar dari ini ya. Besar guys. Besar. Sekitar sebesar lebih dari jempol kaki. Itu seperti belakangmu itu kan tuh udah besar. Ini sebenarnya belum kecil yang ini nih. Ini masih masih normal. kecil lagi, Bang ya? Ini masih normal. Itu masih kecil segitu tuh. Dan ini juga ini masih masih besar menurut saya kan. Ini belum Ini masih kecil. bisa diperkecil lagi nih. Seperti beras Oh. atau sancang. Jadi kalau di apa namanya itu ini lebih keren lagi kalau nanti udah apa namanya itu udah seimbang cabang-cabangnya ini, nanti mungkin bisa di apa batangnya yang mati ini. Bisa Kan ada di- yang batang mati ini ya. Bisa Bisa dijen, dicat. dijen dulu, dirapiin dulu baru di ini. Biar Cat. dia lebih jos, biar seperti bonsai Japan. Soalnya ini masih alami bener, dari alamnya belum ada yang dirubah, dari batang-batangnya juga belum ada yang dijen. Itu potongan atas juga masih ada, potongan pertama dulu kan Oh. dari alamnya, dan itu yang kambium-kambium itu nutup emang udah karena lama di ground di sini. Karena saking lamanya Bang ya. Jadi masih alami. Oke, pesan-pesannya buat Bang Arlagu Duduk, buat pemula seperti saya juga, dan juga buat pemula teman-teman juga, itu apa itu Bang? Kalau menurut saya pesan-pesannya apa ya? Sebenarnya kita semua kan pemula semua, saya termasuk saya juga pemula, masih banyak belajar tentang bonsai dan jenis-jenis baru lainnya ya. Intinya kita sabar aja buat para penggemar bonsai, khususnya para hunter-hunter baru nih, para pemain bonsai baru. Harusnya tetap sabar, jangan buru-buru cepat jadi. Kalau buru-buru cepat jadi, kita beli aja bahan yang udah jadi. Kalau soal bonsai ini kan kita belajar karya seni, belajar membuat proses dan membuat karya seni apa ya, miniatur pohon di pot seperti yang di alam guys. Jadi kita nggak bisa buru-buru. Kalau buat asal rimbun aja 1 tahun aja udah jadi, tapi kalau mau diikutin kontes ya masih jauh lah. Tapi kalau umpamanya buat koleksi di rumah-rumah jadilah. Tapi ya itu tadi, intinya kita sabar guys dan cekidot. Oke guys, jadi seperti itu guys ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah tentang sisiran yang satu ini guys ya, karena kontroversinya sangat besar. Dan ini juga karena kontroversinya, karena harganya guys ya, mencapai 10 juta. Itu kalau termasuk, kalau untuk bonsai ini ya wajar-wajar aja guys ya, karena termasuk murah. Masih murah ini Iya, kalau masih 10 murah. juta. Itu yang dikontroversikan itu apa sebenarnya. Jadi kalau Tapi untuk ternyata harga prosesnya. itu, iya, untuk harga itu bisa menyesuaikan. Jadi seperti itu guys ya. Karena ini prosesnya sangat lama guys, 10 tahun guys. Jadi seperti itu guys ya. Oke, mungkin sekian guys ya video dari saya dan juga Arlagu Duduk dan juga Bang Sabira GA. Dan juga jangan lupa di subscribe guys ya channel ini jika bermanfaat. Oke, terima kasih guys.